Klik ke Zoom. Saya akan share screen. Baik, saya sudah share screen, berbagi layar. Saya akan melanjutkan materi kuliah tentang wavelet Shannon. Jadi Shannon ini udah kita kenal dengan teorema sampling Shannon-nya ya. Nah, kemarin kita membahas wavelet Shannon, tapi rasanya belum cukup lengkap. Hari ini pun mungkin tidak akan sampai lengkap, tapi kita akan melihat syarat 1, 2, 3, dan 4 itu dipenuhi oleh wavelet Shannon seperti apa. Mungkin syarat 1, 3 terlebih dahulu kita bahas, syarat 2 nanti saya pikir ya PR ya. Nanti syarat 4 mungkin ya itu buat yang penasaran aja. Itu rencananya. Jadi kita sudah membahas wavelet, saya ulang sedikit apa itu wavelet. Jadi fungsi psi yang kemudian kita dilasi dan translasi dan normalisasi sehingga kita peroleh keluarga fungsi si JK dengan J dan K bilangan bulat. Nah, kalau deret Fourier kan indeksnya cuma bilangan asli. Sekarang ini indeksnya bilangan bulat dan ada 2. Tapi keluarga ini ya tetap terbilang ya, begitu ya. Jadi pinter sih sebetulnya idenya kita tambah satu apa namanya indeks lagi begitu, tapi tetap terbilang. Nah, dengan J dan K ini maka kita dapat menganalisis signal tuh sekaligus antara waktu dan frekuensi begitu ya, karena yang berkaitan dengan apa? Ayo coba, udah paham belum Anda? Dengan apa Reinhard J? Ya itu berkaitan sama dilasi atau Iya, maksud saya sekarang kan saya sedang ngomong mau menganalisis waktu dan frekuensi sekaligus. yang itu ya si frekuensi J-nya untuk frekuensi gitu ya. ya ya untuk Sementara K untuk posisi, eh, posisi atau posisi waktu gitu. ya Sebetulnya nanti faktor dilasinya tuh bukan K, tapi K per 2J. dua 2 pangkat J gitu ya, pangkatnya lupa. Karena pakai kurung dulu gitu ya, 2 pangkat J kali X min K per 2 pangkat J kan gitu ya. Jadi itu posisi gitu ya. Nah, ini ya baru kepikirannya kok tahun 90-an gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Nah, lalu contoh pertama yang kita bahas pada kuliah yang lalu itu ini. Ya, jadi Cx sama dengan sin 2px kali 2, jadi 2 sin 2px min sin px. Ini dikenal dengan nama wavelet Shannon ya. Mohon maaf. Nah, transformasi Fourier-nya gambarnya masih saya keep atau saya simpan di sini seperti itu. Lalu kita punya 2 teorema. Kita tidak membahas bukti 2 teorema ini mungkin terlalu ini juga apa namanya teknis ya. Teorema A ini memberikan syarat perlu dan cukup untuk keortonormalan. Lalu nanti teorema B untuk kelengkapan. Dari mana sih syarat ini? Lagi-lagi ini hasil penelitian yang
merupakan kejelian itu ya. Jadi sebetulnya pangkalnya kesamaan Parseval. Jadi kesamaan Parseval yang berlaku untuk transformasi Fourier itu titik pangkal untuk melihat syarat perlu dan syarat cukup untuk keortonormalan. Nah, rujukannya buku Hernandez dan Weiss yang sudah saya sebut di awal kuliah yang lalu. Jadi ini buat yang penasaran aja. Nah, kita agendanya adalah memeriksa syarat-syarat ini untuk wavelet Shannon. Ya, ada teorema B yang kemudian merupakan kriteria kelengkapan ya dari suatu keluarga ortonormal. Jadi teorema A ortonormal apa enggak? Nah, teorema B setelah kita tahu keluarga si JK itu ortonormal, pertanyaan kita kan lengkap apa enggak gitu keluarga itu. Nah, syarat 3 dan 4 ini merupakan syarat perlu dan cukup untuk kelengkapan bagi suatu keluarga yang sudah terbukti ortonormal atau sudah bersifat ortonormal begitu ya. Oke, terakhir kita sudah sampai di situ. Memang tidak membahas buktinya. Saya kemudian menayangkan slide ini dapat diperiksa dengan mudah. Sudah diperiksa belum? Andi? Waktu itu kan saya bilang ini latihan. Belum, Pak. Wah, dari Rabu ke Jumat. Yang pertama syarat 3 ya. Syarat 3 ini sudah implisit sudah saya bahas. Ingat apa si topis si ini psi dan si ya. Kalau yang satu tuh psi, yang satu lagi si gitu ya. Ini fungsi karakteristik pada himpunan I yang merupakan gabungan saya hapus lagi nih. Gabungan dua interval ya. Yaitu min 2pi min pi gabung. Mohon maaf di YouTube saya nulis mungkin ketutup wajah saya. Tapi ini udah pernah ditulis sebelumnya. Nah, lalu saya udah bertanya pada Prihantini pada 2 hari yang lalu. Berarti ini sama dengan fungsi karakteristik juga, tapi pada saya tulis di sini IJ aja gitu ya. Dengan IJ-nya apa nih? Ya tentu saja min 2pi per 2 pangkat J gitu ya. Karena 2 pangkat J si ada di I berarti psi-nya ada di sini. Gabung betul ya? Setuju, Adam? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau kita hitung jumlah ini, ya, apakah ini benar? Ini hampir di mana-mana. Hampir di mana-mananya kenapa coba? Nanti kita lihat ya. Saya gambar aja ya. Saya gambar aja. Mungkin subuhnya pakai warna yang lebih gelap.
Ini sumbu atau garis bilangan realnya. Wah, saya gambar panjang tuh. Ya, saya siapkan dulu 0, pi, 2pi, lalu yang nanti setelah 2pi itu 3pi ada tentu, tapi nggak penting 3pi. Yang penting nanti 4pi gitu ya. Kemungkinan nanti 8pi di sini gitu ya. Kemudian ke sebelah kiri, ya ke sebelah kiri mungkin sampai minus 4pi aja. Sampai minus 4pi aja ya. Ya, minus 8pi di sebelah kiri terlalu jauh. Lalu mendekati 0 ada pi per 2. Ini min pi per 2. Dan seterusnya. Mungkin kita lihat nanti kebutuhannya. Oke. Sekarang si topi itu ini si topi. Oke? Oke, itu si topi ya. Nah, sekarang kalau J-nya, jadi si topi itu J-nya sama dengan apa? 0 ya. Jadi J sama dengan 0 itu. Saya tulis di atasnya deh. Ini J sama dengan 0. J sama dengan 0 kiri dan kanan. Simetris sih sebetulnya. Jadi sebetulnya kita cukup lihat yang di sebelah kanan aja juga boleh ya. Tapi untuk kelengkapan ya yang sebelah kiri kita gambar beberapa bagian. Lalu kalau J sama dengan 1, J sama dengan 1 itu yang ke dalam ya. Jadi untuk J sama dengan 1 antara pi per 2 dan pi gitu. Makanya kita akan punya ini nih. Betul? Yang saya gambar. Ini J sama dengan 1. Dan sebelah sini gitu. Nah, hampir di mana-mananya apa yang terjadi? Waktu tadi titik ini, itu nilainya tadinya 1 ketika J sama dengan 0. Ketika J sama dengan 1 juga nilainya 1 ya. Adam? Berarti ketika dijumlahkan nilainya jadi apa? Kan sigma. Nilainya jadi 2. jadi 2. 2 kan di atas, jadi di sini bolong gitu loh. Nah, disitulah hampir di mana-mananya jelas. Jelas ya? Oke. Itu J92 kemana? Atau di mana? Di antara pi per 2 dan atau pi per 4 dan pi per 2. Adam, saya ngajak ngomong ya. Oh, Biar iya, biar Pak. biar nggak terlalu sepi saya. Tempat. Gitu. Lagi-lagi nanti di situ ada yang nilainya 2 gitu ya. Iya. Ya udah Adam dimatikan mute. Gitu. Itu J ini tempatnya udah sempit ya. Ini yang barusan nih J sama dengan 2 ya. Ini juga J sama dengan 2. Oke. Dan seterusnya. Ini titik-titik ya, dari kanan dan dari kiri mengepung 0 ya. Nah, J sama dengan min 1 itu antara 2pi dan 4pi. Nanti di 2pi nilainya jadi 2. Ini J min 1 nih. Gitu. Lalu J min 2 di situ. Ya, Prihantini. Prihantini udah Ya, masuk. Pak. Sudah, Pak. Begitu. Jadi terbukti ya. Iya, Hampir di Pak. mana-mana.
Ada pertanyaan? Terbukti syarat 3 dipenuhi. Apakah ada pertanyaan? Dina? Tidak ada sih, Pak. Udah, ini cukup jelas. Sekarang syarat 2, syarat 1. Syarat 1. Nah, coba ada gambar dulu deh. Kalau nonton saya melukis sambil gemes gitu garisnya pletot-pletot kan Anda nggak ini juga. Coba paling tidak ini K sekarang indeksnya. Coba Anda gambar untuk beberapa K. Seperti apa? Suku-sukunya tentunya. Nah, untuk K sama dengan 0 kan udah tahu kita. Ya, untuk K sama dengan 0 lagi-lagi. Kuadratnya itu kan nggak berguna juga karena nilainya 0 atau 1 ya. Jadi kalau K sama dengan 0, kalau ini saya kasih tahu 3pi penting. 4pi penting. Setiap kelipatan pi penting di sini. Kalian jangan cuma nonton ya, ikut membuat gambar. Coba untuk K sama 0 berarti kan si topi aja. Si topi si aja. Jadi lagi-lagi ini K sama dengan 0. Oke, ini K sama dengan 0. K sama dengan 1. Coba gambar ada di mana nanti kasih tahu saya. K sama dengan 1. Siap-siap ditanya ya. K sama dengan 1. Kalau saya sebut tangganya ada di mana? Nah, kalau yang K sama dengan 0 ini tangganya ada di antara min 2pi dan min pi. Serta di antara pi dan 2pi. Nanti K sama dengan min 1 ada di mana? K sama dengan 1 dulu, maaf. Oke, 1 menit. Saya tanya nih. Sylvia, K sama dengan 1. Si-nya, tangganya ada di mana? Di min 4pi sampai min 3pi, Pak. Sama 0 sampai pi. Min pi sampai 0. Itu K sama dengan 1. Yang lain? Setuju ya? Ini saya udah gambar nih. Jadi tidak beririsan kecuali di titik ujung aja satu titik itu ya. Nggak bertumpuk gitu ya. K sama min 1. Oke, Prihantini. K sama min 1 ada di mana tangganya? Ada di 3 sama 4, Pak. 3pi sama 4pi. Ya. Dan di 0 dan pi. Antara 0 dan pi. Gitu ya. Oke, bagus. Tuh, cuman bertemu di titik ujung aja, tidak bertumpuk ya.
K sama dengan, sekarang dibalik, yang menutupi, yang tangganya ada di antara 2pi dan 3pi, serta tentu di selang lagi, itu K sama dengan berapa, Andi? Kak, sama dengan setengah ya, Pak? Ini kan bilangan bulat, gimana sih kamu teh? Oh iya. Kan dia digeser pi, Pak. Iya, pertanyaan saya K sama dengan berapa? K bilangan bulat berapa? Nggak ada K sama dengan setengah, nggak kita Oh hitung. iya. Sebentar, Kak. 1, 2, 3. Nggak bisa ya. Jadi ini saya tulis dulu, ini K-1 ya, Prihantini. Berarti kalau yang di 2pi sama 3pi digeser sejauh pi kan, Pak, dari yang K-nya sama dengan 0? Pikir dulu, jangan nanya. Ini saya tulis yang K90 ini nih. K90 tuh ada 2 tangganya. Oh iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti K sama dengan min 2 ya, Pak? Nah, gitu. Yang digeser, yang mengisi 2pi dan 3pi itu Saya yang kebalik sebelah tadi, Pak. kiri. Gitu loh. Oh, ada 2 kok. Gitu. Ya kan? Jadi nanti K sama dengan min 2 tuh ada di sini dan di situ. Gitu kan? Iya, Pak. Baru ya main-main kayak gini ya. Ini pengalaman baru buat Anda semua ya. Web Shannon. Makanya saya jadikan ini materi hari ini menarik ya. Menarik nggak, Andi? Lumayan, Pak. Lumayan itu apa? Kalau orang Indonesia itu jawaban tuh lumayan. Oke ya, nggak apa-apa. Orang bule juga suka ada bilang not bad gitu ya. Demikian seterusnya. Nggak ada yang bertumpuk ya. Kecuali di titik-titik ujung. Ini nanti K sama dengan 2 di sini nih. Dan di situ. Jadi seperti itu. Oke? Yang kosong-kosong itu untuk K9-3, K93, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Kalau gitu syarat 2, syarat 1 udah. Syarat 3, syarat 1 udah. Syarat 2. Sebetulnya saya mau menjadikan syarat 2 itu PR. Tapi kok kecepatan sekarang ya? Jadi syarat 2. Syarat 2 PR ya. Paling tidak membuat ilustrasi, menggambar seperti ini, memperlihatkan syarat 2 dipenuhi. Oke? Jadi Anda membuat beberapa, paling tidak selang dari min 8pi sampai 8pi lah. Coba. Atau dari, ya secukupnya lah, secukupnya. Ya? Disisakan bagi yang penasaran saja. Oke, syarat. Jadi ini PR nanti tanggalnya belum saya tentukan. Anda kerjakan aja dulu. Nanti ketika nomor 2 sudah dipilih juga,
saya beri tanggalnya. Gitu ya, Dina? Oke, Pak. Nah, materi kuliah saya itu habis, tapi sekarang karena ada waktu, saya akan membahas tentang basis ortonormal yang dibangun oleh sebuah fungsi. Ya, jadi di sini ini bab 15.3 ya. Jadi basis ortonormal yang dibangun oleh sebuah fungsi. Kan ide wavelet itu seperti itu. Tapi sebetulnya apakah ada ide lain gitu? Pertanyaannya. Nah, ada ide lain yang diperkenalkan oleh Gabor, yaitu membangun keluarga fungsinya dengan operasi translasi dan modulasi. Gitu. Itu modulasi kurang kebacalah ya modulasi. Oke. Nah, kita tahu keluarga E pangkat 2pi mx m bilangan bulat. Ini kan basis ortonormal untuk L201 ya. Setengah selang 01 fungsi E pangkat 2pi mx ini periodik dengan periode 1 ya. Anda tahu kalau cos dan sin, kalau dalam bentuk cos dan sin ya ini cos 2px, cos 4px, konstantanya tentu saja kalau m-nya 0 jadi 1 gitu ya. Jadi 1 cos 2px, cos 4px dan seterusnya. Lalu ada sin 2px, sin 4px dan seterusnya. Nah, itu basis ortonormal untuk L201. Kalau kita pakai basis itu, kita urusan dengan deret Fourier kan. Nah, sekarang kalau kita ingin basis ortonormal untuk L2R. Idenya apa? Idenya apa ini maksudnya? Kita udah tahu ini, bisa nggak kita rombak atau ubah sedikit atau bukan ubah? Kita lakukan sesuatu tapi sedikit saja gitu ya. Untuk memperoleh basis ortonormal untuk L2R itu. Idenya sama. Si M ini berkaitan dengan frekuensi ya Reinhard. Gitu. Ya. Nah, tapi kita ingin L2R. Lalu ini hanya periodik gitu ya. Fungsi ini periodik. Jadi apa yang terjadi di 01 akan sama aja terjadi di 12. Sama aja dengan yang terjadi di selang 23 gitu. Dan seterusnya. Sekarang kalau sinyal kita bukan fungsi periodik, ya seperti ini. Gimana kita mau menyatakan nih sebagai deret dari basis yang kita punyai gitu ya. Nah, idenya sebetulnya begini aja. Ini selang 01 misalnya. Lalu potongan pada selang 01 itu, potongan ini, itu kan bisa diuraikan sebagai deret Fourier. Begitu ya.
Ganti warna gimana ya? Ini ya. Oke. Jadi potongan ini bisa diuraikan sebagai deret Fourier. Jadi saya bisa pakai basis ini. Lalu kalau saya bergerak ke 1,2, jadi idenya seperti itu. Kalau saya bergerak ke 1,2, potongan ini juga sebetulnya bisa diuraikan. Cuma apa? Gitu. Kalau saya udah punya koefisien yang untuk bagian pada selang 0,1 tadi, saya kemudian hitung ulang untuk bagian yang pada selang 1,2 ini. Karena kalau deret, lalu deretnya diapakan gitu ya. Jadi kita akan punya deret, tambah deret, tambah deret, tambah deret lagi. Kira-kira gitu. Nah, tapi kalau kita jadikan satu kesatuan, maka sebetulnya ini mudah. Kita definisikan saja. Ini saya nulis di sebelah kanan nih. Definisikan fungsi GMN yang sama dengan E pangkat 2 pi IM X. Sebetulnya ini kita pakai berulang kali. Tapi ketika kita bekerja di selang 1,2, maka sebetulnya kita telah mengalihkan dengan ini kali ya, kali fungsi karakteristik. Kalinya mungkin saya ganti deh. Duh, kalau udah penghapus. Ini kali, bukan kali dot ya. Kali biasa ya. Fungsi karakteristik. N plus 1 gitu. Oke? Nah, apa yang terjadi ketika saya punya F ini? Kalau saya hitung F hasil kali dalam F dengan GMN. Ya. Untuk N sama dengan 0, untuk N sama dengan 0, maka saya sama aja seperti sedang menggarap yang ini. Betul nggak, Renhard? Iya, kayaknya 0 itu. Untuk N 0, M-nya jalan. N-nya Iya. 0, M-nya jalan. Gitu. Ketika N-nya 1, M-nya jalan, maka hanya bagian F ini yang tertangkap. Yang muncul dalam pengintegralan. Ini kan integral ya. Kan integral. Ya. Pada akhirnya ini integral dari N sampai N plus 1 gitu loh. Fx E pangkat min 2 pi IMX. Nah, ini kan koefisien Fourier gitu ya. dx ya. Ini kan koefisien Fourier. Tapi koefisien Fourier dari F yang berada di selang N, N plus 1. Nah, singkat cerita, keluarga GMN ini, jadi ini M dan N bilangan bulat, ini merupakan basis ortonormal deretnya nanti tentu deret ganda dengan indeks M dan N. Seperti wavelet, indeksnya J dan K gitu kan. Itu 2 juga. Untuk L2R. Basis ini dikenal dengan nama, ada yang tahu? Udah baca diktat? Dina? Basis ini basis apa? Basisnya ya, Pak. Basisnya, 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 Basisnya,
Nih, aduh, ada diktat nggak dibaca, ya. Ini saya tulis di pojok kanan ya, basis G-nya itu bukan Gunawan, ya. Kebaca tuh? Oh ya. Basis Gabor, oke? Iya. Oke, basis Gabor. Nah, bahwa dia basis udah kelihatan ya. Saya gak akan rinci. Nah, lalu ada teorema. Wih, ping, nggak apa-apa ya. Teorema. Kalau fungsi karakteristik tadi kita ganti. Jadi, kita ganti dengan fungsi G. Misal, G anggota L2R. Dan kemudian kita bentuk GMN sama dengan E pangkat 2Pi IMX kali G yang digeser di translasi. Jadi ini yang dimaksud dengan translasi dan modulasi. Translasinya jelas ada di atau dilakukan pada G. E pangkat 2Pi IMX itulah modulasinya ya. Di sini M dan N bilangan bulat. Nah, teorema ini berkata jika GMN MN anggota Z membentuk basis, jadi ini syarat perlu nanti ya, membentuk basis ortonormal untuk L2R, maka ada dua integral yang harus terhingga. Tak terhingga. Salah satu ini tak terhingga. Jadi ini tak terhingga atau ini implisit interpretasinya di sini, interpretasinya G itu tidak bisa terlalu mulus atau smooth gitu ya. Atau terlalu lokalisasi, punya tumpuan terkompak gitu ya. Pada contoh sebelumnya G-nya fungsi karakteristik. Oke? Fungsi karakteristik. Saya tanya, yang tak terhingga yang mana? Yang kiri atau yang kanan untuk fungsi karakteristik? Yang kiri, Pak. Yang kiri mah terhingga atau kalau fungsi karakteristik. Yang, oh iya, contoh 3 ya Pak ya? Iya, fungsi karakteristik itu, ya fungsi karakteristik ya. Jadi ini integral ini akan jadi integral X kuadrat pada selang 0,1. Itu ya integralnya sepertiga. Bukan yang kiri yang dipenuhi, tapi yang kanan. Transformasi Fourier dari fungsi karakteristik apa, Andi? Sing, Pak. Nah, sing. Lalu penyebutnya coret kan, kali si kuadrat kan? Iya. Jadi tinggal sin. Tapi sin nilai mutlak dikuadratkan. Itu Anda sama seperti terhingga. Menghitung belahan-belahan seperti daun di bawah sin itu. Tapi ada tak terhingga banyaknya. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Saya akhiri kuliahnya di sini. Ya. Tidak membahas bukti ini, tapi tadi untuk fungsi karakteristik, Anda tahu yang mana yang tak terhingga. Nanti mungkin
Kalau kita mau contoh yang lain, kita harus memastikan bahwa salah satu itu memang akan tak terhingga. Kalau tidak, ya tidak membentuk basis. Buktinya tentu ada, tapi waktu tidak akan cukup untuk membahas itu. Jadi Anda pelajari dan kita tinggal berapa? 1 minggu lagi ya. Tinggal 2 pertemuan Dua lagi. kali. Jadi tinggal 3 jam lagi. Jadi saya akan memilih topik penting. Yang pasti analisis multiresolusi akan saya perkenalkan. Dan setelah itu ya saya kira nggak banyak. Jadi hanya implikasi-implikasinya aja dari analisis multiresolusi itu dan hubungannya dengan wavelet gitu ya. Tadinya ada tentang frame. Ya, hanya melesetnya kan saya pikir 15 minggu kuliah ya, ternyata 14. Jadi sisanya wawasan. Memang nggak ada ujian lagi, ujian sudah, nanti ada PR 4 nomor 2. Saya belum koreksi dan kalau sudah nanti tentu saya akan umumkan siapa yang sudah dinyatakan lulus dan siapa yang harus mengikuti evaluasi lebih lanjut begitu ya.